Pemirsa, Anies Baswedan menang telak dengan meraih 77% suara pada polling yang dilakukan akun Twitter Indonesia Lawyers Club @YouTube ILC. Sementara Ganjar Pranowo mendapat 14% suara dan diikuti Prabowo Subianto yang meraih suara 9%. Akun Twitter Indonesia Lawyers Club @YouTube ILC melakukan polling atau jajak pendapat mengenai 3 tokoh nasional yang berpeluang menjadi calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Ketiga tokoh yang masuk ke dalam polling diantaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Polling dibuka dengan pertanyaan, seandainya Pilpres diadakan saat ini, siapa pilihan Anda? Lebih dari 56.000 orang mengikuti polling dan hasilnya Anies Baswedan menang telak dengan meraih 77% suara, Ganjar Pranowo 14%, dan Prabowo Subianto meraih suara 9%. Pengamat politik Siti Zuhro menilai hasil polling ILC menunjukkan Anies Baswedan memiliki modal sendiri yang ditujukan dari kinerja dan pola komunikasinya selama memimpin Jakarta. Survei ILC menunjukkan Anies unggul sebagai capres. Lantas bagaimana menjelaskan hasil survei ILC tersebut? Apakah hasil itu dapat dimaknai bahwa pilihan responden terhadap Anies pada dasarnya beyond popularitas dan elektabilitasnya? Apakah pilihan responden mewakili kepercayaan mereka terhadap kualitas dan profesionalitas Anies sebagai pemimpin yang mumpuni sebagaimana ditunjukkan melalui tentu reputasinya dalam memimpin DKI Jakarta? Keberhasilan Anies dalam membawa masyarakat DKI Jakarta yang tenang, yang damai, tidak gaduh, ya, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa membangun dengan seksama selama rentang waktu 2017. Orang lagi mabuk susah diingatkan, terkecuali mereka dikasih dosis, penambahan dosis lagi. Nah dosisnya itu ya 3 periode. Wah senang tuh mereka. Apa 3 periode? Oh iya, 3 periode didengar. Tapi kalau coba tolak 3 periode, wah nggak mau kamu, klarifikasi bla gitu. Tambah lagi perpanjangan dosisnya, oh senang lagi, sadar lagi. Oh dilawan lagi oleh rakyat, diam lagi. Nah sekarang dosis baru yang paling rendah dosisnya itu wakil presiden, gitu. Seharusnya presiden sudah tidak lagi namanya mengklarifikasi perilaku para pemabuk-pemabuk kekuasaan ini. Harus ada sebuah tindakan tegas. Karena mereka ini aktor-aktor yang ingin membajak demokrasi yang pernah kita perjuangkan bersama. Di situ ada Bung Dedi, Uni Irma, lantas Maman dan semua di sini lah senior-senior saya di sini. Jangan lagi dibajak. Kalau bahasanya Prof kan tadi, kita ini para budak oligarki lah. Sebetulnya kita memilih antara yang mana dari yang terburuk dari yang terbaik mungkin, atau dari yang terbaik dari yang terburuk. Tapi kan kenyataannya faktanya hari ini presiden selalu digoda dengan wacana-wacana yang sesat ini. Dan yang mewacanakan itu ya di sekelilingnya. Kita sudah muak lah ya sebetulnya dengan gagasan 3 periode. Wah bikin musrah 3 periode, berapa hari kemudian presiden naikkan BBM gitu loh. Selesai naikkan BBM, naikkan lagi wacana soal wakil presiden. Presiden hanya mengklarifikasi, ya bukan saya. Kalau saya yang menyampaikan, mungkin saya akan klarifikasi. Tapi kan ya nggak mungkin juga presiden menyampaikan hal itu. Nah presiden kan tahu lingkaran-lingkaran brutus-brutusnya ini yang menurut saya udah keterlaluan lah ya. Bajingan manusia-manusia ini, bejat moral lah ya. Itu susah untuk pakai kata-kata yang halus ke lingkaran Jokowi ini, susah. Bebal kalau bahasanya, saya coba mau ngutip bahasanya Sinton Pasaribu, bebal memang nih, lingkarannya bebal. Jadi nggak bisa lagi orang yang sedang mabuk kekuasaan ini diingatkan dengan kata-kata yang baik. Kalau kita bilang, Pak, kalau Bapak lagi mabuk, bahaya Pak, nanti sakit. Atau kalau nggak Bapak nanti dosa, nggak bisa diingatkan kata-kata itu lagi. Gitu. Memang sudah keterlaluan. Jadi ya 3 periode, masa perpanjangan, kemudian wakil presiden. Bahkan saya nggak tahu ke depan apa lagi. Karena ada beberapa kawan-kawan di parlemen kemarin seakan-akan melegitimasi. Tapi bukan kawan-kawan saya yang 3 ini ya. Edi Storus, Uni Irma, dan Maman, tidak. Mereka tidak itu. Ada kawan saya yang lain melegitimasi soal gagasan wacana presiden menjadi wakil presiden. Dan itu mereka legitimasi, peluang itu ada. Saya baca lagi undang-undangnya, yang mana?
gitu loh. Belum lagi humas juru bicara MK yang begitu lancang, yang tidak pantas disampaikan ke publik, dia sampaikan kemudian diklarifikasi oleh institusinya. Kemudian Jimli Asidik juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan dengan lebih lugas lah ya, menyampaikan bahwa peluang presiden menjadi wakil presiden itu tidak ada. Kalaupun ada, ya tidak berlaku hari ini. Tapi persoalannya kita berhadapan dengan orang-orang yang sedang mabuk. Orang lagi mabuk nih semua nih, enak kayak lagi ngefly semua nih di luar Jokowi. Siapa yang nggak ngefly? Oh nikmat kekuasaan. Tapi kan problemnya kita harus mau apa lagi menyampaikannya dengan kata-kata yang, ya saya ini kan pendukung Jokowi yang tidak pernah tunduk dengan para pemabuk-pemabuk ini. Makanya mereka benci sekali dengan suara lantang saya yang menurut mereka mengganggu pesta para pemabuk ini. Makanya kemarin saya coba sampaikan, daripada presiden menjadi wapres, lebih baik dukung Anies. Itu lebih terhormat dan lebih bermartabat. Begitu juga lebih baik mendukung Habib Rizik daripada mendukung 3 periode. Kenapa saya sampaikan itu? Ya mekanismenya kan lewat pemilu. Persoalan terpilih atau tidak terpilih, ada proses demokrasi yang sudah kita sepakati, yang harus kita jaga. Kalau 3 periode, aduh Pak, saya 98 berjuang, salah satunya membatasi namanya kekuasaan eksekutif. Kedua, perpanjangan. Apa lagi? Kondisi bangsa ini sudah daruratnya darurat apa? Kerakusan dan kebohongan, persis apa yang disampaikan Habib Rizik. Ditambah lagi mau wapres, apa lagi? Makanya saya suka sekali sikap konsistensi PDIP yang menolak 3 periode. Begitu juga Demokrat, begitu juga PKS. Dan ini harus kita sambut konsistensi partai-partai yang punya sikap